القبول والحصول ونيل كل المأمول وإلى حضرة سيدنا مولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ومن استفدنا عنده وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلفي متن الحكم سيد الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري الشاذلي وشارحه سيد الإمام عبد الله بن حجاز الشرقاوي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين وعلى ما نوى به سلفنا الصالح أن الله تعالى يدخل نياتنا في نياتهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-ilmi wal qur'ani batina wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadika salihin dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira idza syi'ta sahla. Thumma amma ba'd faqad qala muallif fasyarihu hadzal kitab rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa 'anna wa amaddana bi asrarihima wa afadha 'alaina min barakatihima wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa 'ulumi sa'iri ibadihi sholihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-haqqu ta'ala laysa bimahjubin wa innamal mahjubu anta 'anil nazari ilaihi id law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabah walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahir wa huwal qahiru fawqa ibadih. Al-haqqu utawi Allah kang hak ta'ala halim mahaluhur sapa al-haq iku laisa oranana sapa al-haq oranana iku bimahjubin dialing-alingi ai laisa tegese oranana opal hijabu aling-aling oranana iku wasfan sifat lahu kedue al-haq subhanahu kelawan maha suci al-haq wa innamal mahjubu lan angin pestine utawi kang dihijab kang dialing-alingi ayil muttasifu tegese kang persifatan bil hijabi kelawan hijab iku antasira. Apa yang membuat kamu terhijab? Bisifatika kelawan piro-piro sifatira an nafsaniyati kang bangsa nafsu. Kamu terhijab dengan sifat-sifat dirimu sehingga kamu tidak bisa dan terhalang anin nazari saking ningali ilaihi maring al-haq. Karena itu fa in aradta mongko lamun ngarepaken sapa sira ngarepaken al-wusula ing tumeka
ilaihi maring al-haq waddukhula lan manjing fi hadratihi ing dalem ngersane al-haq fabhaf mongko niti ya sapa sira. Jare wong bengensi petanana. Apa yang perlu kau teliti? Apa sing kudu dipetani an uyubi nafsika saking piro-piro aibe awakira. Kapan wis kawenangan, wis bisa terdetek, wis bisa didiagnosa wa alij lan mula sara sapa sira. Ha ing uyubi nafsik. Segera ditangani, segera diobati. Engko tasilu mongko tumeka sapa sira ilaihi maring al-haq wa tusyahidu lan bisa nyakseni sapa sira hu ing al-haq oleh nyakseni bi basiratika kelawan peningal atinira. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terhijab. Jangan pernah kita menganggap bahwa Allah terhijab sehingga kita tidak bisa melihat dan menyaksikan Allah. Yang terhijab itu bukan Allah, tapi kamu sendiri. Sehingga kamu tidak bisa memandang, tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali saya membuat perumpamaan ketika di waktu siang dalam keadaan cuaca yang cerah, kemudian ada orang yang tidak bisa menyaksikan matahari, tidak bisa melihat matahari. Itu bukan karena matahari terhijab, akan tetapi karena kita yang bermasalah. Apakah karena mata kita buta? Ataukah karena ada sesuatu yang menghalangi mata kita sehingga kita tidak bisa melihat matahari? Maka persoalannya bukan karena Allah tidak bisa disaksikan dan tidak bisa dilihat, tapi persoalannya karena dirimu bermasalah sehingga kamu tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita terhijab sehingga tidak bisa melihat dan menyaksikan Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah sifat-sifat nafsaniyah kita. Sifat-sifat basyariyah kita, sifat-sifat syaitoniyah yang melekat dalam diri kita, sehingga karena sifat-sifat itulah kita tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apabila kita ingin bisa sampai kepada Allah, apabila kita ingin bisa masuk sowan bersimpuh di keharibaan Allah, maka langkah yang harus kita lakukan adalah memeriksa penyakit-penyakit hati kita, meneliti aib-aib hati kita, dipetani. Mungkin dan bukan mungkin kita begitu fokus ngurusi kepengenane weteng. Kita terlalu konsen ngurusi kepengenane soreng weteng. Kita terlalu fokus bergelut dengan dunia total. Kita mungkin sombong, kita mungkin dengki, kita mungkin dendam, kita mungkin dipenuhi dengan marah,
kita mungkin gelisah, kita mungkin sedih, kita mungkin keras. Semua inilah yang kemudian menjadi penghambat, menjadi penghalang kita untuk bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka periksa, teliti, diagnosa aib-aib dan penyakit yang ada dalam diri kita. Kemudian setelah semua itu diketahui, semua itu sudah bisa dideteksi, maka kemudian segera ditangani, segera diobati. Inilah yang dimaksud oleh orang-orang sufi dengan proses cleaning atau takhalli. Atau bisa jadi penghambat kita itu dari sisi luar. Istri kita, anak kita, keluarga kita, pekerjaan kita, membuat kita sibuk sampai kita pada akhirnya tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summastadalla, mongko kari-kari gawe dalil sapa Imam Ibn Athaillah ala nafyil hijabi, ingatase nafi'aken hijab anir rabbi saking pangeran biqaulihi kelawan dawe Imam Ibn Athaillah. Kemudian beliau mengangkat alasan, argumentasi bahwa Allah tidak pernah terhijab barang sebentar pun. Kenapa? Idlau hajaba krono lamun ngaling-ngalingi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji. Lasataro mongko yekti nutupi hu ing Allah ing al-haq apa ma perkara hajaba kang ngaling-ngalingi apa ma hu ing al-haq. Karena seandainya ada sesuatu yang menghalangi Allah, menghijab Allah, maka berarti Allah tertutup oleh sesuatu itu. Contoh, ketika kita berada di dalam kamar, maka apa yang terjadi di luar kamar itu kita tidak tahu. Karena kita tertutup oleh tembok-tembok kamar. Seandainya Allah terhijab, maka berarti Allah tertutup oleh sesuatu. Berarti ada sesuatu yang lebih besar dari Allah yang menutupi Allah. Ditambah lagi, kalau seandainya Allah terhijab, berarti Allah itu menempat. Allah terbatas oleh sesuatu, dibatasi oleh sesuatu. Dan ini sangat bertentangan dengan akidah kita. Karena dalam keyakinan kita, Allah tidak menempat. Dalam akidah kita, Allah tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Maka hikmah ini itu berdasarkan apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Profesor Dr. Muhammad Said Ramdan Al-Buti di dalam syarahnya, itu membidik dua persoalan yang penting. Yang pertama tentang akidah dan keyakinan, ideologi. Yang kedua tentang tasawuf atau tazkiyah.
Wadafa'ala nolak sapa Imam Ibn Athaillah bidzalika kelawan mengkono dawuh idlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabah. Nolak ma ing perkara yutawahhamu kang disalah cipta apa ma. Bayani ma yutawahham min adam istihalatil hijabi, nyatane ora nanane mustahil hijab fi haqqihi ing dalam haqqi Allah Ta'ala. Li'annal hijaba karena setune hijab iku innama yattakhidhu angin pestine ndadekaken hu ing hijab sapa al-uzama pira-pira wong kang agung war ru'usa ulan pira-pira pemimpin. Fahuwa mangkotewi hijab iku yumbi'u meruhaken apa hijab, iku yumbi'u meruhaken apa hijab anir rif'ati saking keluhuran, wa yush'iru lan tegese meruhaken apa hijab bil azamati kelawan keagungan. Famin aina mongko saking ende jaa teka hu ing Allah apa anak syukuran ketika dikatakan Allah terhijab. Wa hasilud daf'i utawi kesimpulane nolak iku annahu setune kelakuan iku lau hajaba lamun ngaling-ngalingi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji kama huwa kaya olehe utawi hajabahu syai' iku sya'nul uzamai tingkae pira-pira wong kang agung la satara mongko yekti nutupi apa syai'hu ing Allah. Walau kana lan lamun ana aniku lahu kedue Allah apa satirun perkara kang nutupi lakana mongko yekti ana aniku liwujudihi kedue wujude Allah aidzatihi tegese zati Allah. Lah ini beliau Syekh Abdullah ibn Hijazi Asy-Syarqawi itu secara tidak langsung berpendapat bahwa wujud itu ainul maujud. Karena ketika menafsirkan liwujudihi aidatihi berarti wujud itu ya zatul maujud. Ini perdebatan para teologi, para teolog, para ahli kalam, apakah wujud itu ainul maujud ataukah bukan. Anaiku liwujudihi kedua wujude Allah aidatihi tegese zati Allah apa sing ana apa hasirun perkara kang ringkes. Listilzami satri krono amri netepakne tutup, listilzami sitri krono amri netepakne tutup, netepaken inhisaral masturi ing dadi karingkese perkara kang ditutupi fihi ing dalam asitri. Kapan satrun nutupi, kapan sitrun tutup. Wa kullu hasirin utawi saben-saben perkara kang ringkes li syai'in maring suwiji-wiji iku fahuwa mangkotawi syai' lahu iku fahuwa mangkoti hasir iku fahuwa mangkoti hasir lahu maring syai' iku qahirun kang nyer li annahu karana setune hasir iku yamna'u nyegah apa hasir hu ing syai' nyegah mimma saking perkara wara'ahu kang tetep ing dalam sakburine syai' wa yaksuru lan nyendek apa hasir hu ing syai' ala mahallihi ing atase panggonane syai' wa yaj'alu lan dadekaken apa hasir hu ing syai' didadekaken fi asri qabdatihi ing dalem ditawan gegemane hasir fi asri qabdatihi ing dalam ditawan gegemane hasir wa tahta hukmihi lan ing dalam ngisore hukume hasir wa dzalika utai mengkono-mengkono yamna'uhu mimma wara'ah wa yaksuruhu ala mahalli wa yaj'aluhu fi asri qabdatihi wa tahta hukmi iku la yasihu ora sahab dzalik fi haqqihi ta'ala ing dalam haqqi Allah ta'ala. Kenapa itu tidak mungkin? Liqaulihi karena dawuh Allah fi kitabi ing dalam kitab Allah rupani dawuh wa huwal qahiru fawqa ibadih. Wa huwa utai Allah ikwal qahiru zat kang nyereng fawqa ibadihi ing dalam sak dhuwure pira-pira kaulane al qahir. Pengertian di atas ini bukan di atas dalam arti arah. Maka dijelaskan fauqiyata makanatin kelawan bongso luwi dhuwur kedudukan wa jalalatin lan keagungan. Sama seperti dikatakan
bahwa si A itu lebih tinggi dari saya. Bukan berarti posisinya di atas saya, tapi kedudukannya lebih tinggi dari saya. Maka demikian ketika dikatakan Allah itu di atas hamba-hambanya, maksudnya bukan di atas dalam arti arah, no, tapi di atas dalam arti kedudukan dan keagungannya. Makanya nggak boleh kita mengatakan Allah itu di atas. Itu kalau di atas dalam arti arah. Allah di atas langit. Itu tidak boleh. Tapi tidak sampai kafir. Ulama-ulama mengatakan hanya fasik. Berbeda ketika orang mengatakan Allah di bawah bumi. Nah, itu fasik. Kenapa? Karena kalimat bawah itu menunjukkan penghinaan. Tapi kalau kalimat atas walaupun tidak tepat itu masih ada kesan mengagungkan. Liimkani lamakanin ora dhuwur tempat. Lamakanin ora dhuwur tempat. Jadi dhuwur kedudukan dan keagungan, bukan tinggi tempat. Ingkul telah mengucap sapa sira kaifa hale kaya apa ja'alan dadekaken sapa Imam Ibn Athaillah al hajba ing aling-aling malzuman ing perkara kang den tetepi wasitrolan tutup laziman ing perkara kang netepi ma'annal hajba ing dalam sertane setune aling-aling huwa ya hajb iku wasitru tutup. Kultu ngucap sapa ingsun, kultu mongko ngucap sapa ingsun, maknal hajbi ute maknane aling-aling iku innama yus'iru angin pestine meruhaken apa hajb fil urfi ing dalam mungguh umum bima kelawan perkara taqaddama kang wis dingin apa ma bayane mata qaddam minar rif'ati nyatane luhur wal azamati lan agung. Minar rif'ati nyatane keluhuran wal azamati lan keagungan. Wala yus'iru lan ora meruhaken apa hajb bihasril mahjubi kelawan karing kese kang dihijab. Wa makna satri ute maknane tutup aiku alal aksi ngatasé suwalike. Fahuwa mangka utawi as-satr iku alladzi perkara yalzamu kang netepi apa alladzi hu ing hajb ma'an hisaril mahjubing dalam sertane dadi karing kese kang dialing-alingi. Faju'ila mangka didadekaken apa satr laziman ing perkara kang netepi fi syartiyati ing dalam qadhiyah syartiyah al-ula kang pertama, yaitu lau hajabahu syai'un la satarahu liyuj'ala supaya didadekaken apa hajb malzuman ing perkara kang ditetepi fithaniyati ing dalam qadhiyah kang kapindo, yaitu lau kana lagu satir lakana liwujudihi hasir. Jadi itu kan kalau ditelaah dari sisi ilmu mantiq itu kan narasi ini menggunakan qadhiyah syartiyah. Ini kalau dijelaskan panjang ya, kalau dijelaskan panjang. Sekilas ambil rada melek. No. Bahwa dalam salah satu kajian mantiq itu kan ada kajian tentang qadhiyah. Qadhiyah itu ada dua. Ada qadhiyah syartiyah, ada qadhiyah hamliyah. Lah nanti qadhiyah hamliyah itu ada qadhiyah syakhsiyah, ada qadhiyah kulliyah. Nanti qadhiyah kulliyah itu ada qadhiyah musawwarah, ada qadhiyah muhmalah. Lah kemudian yang digunakan di sini adalah qadhiyah syartiyah. Qadhiyah syartiyah itu ada dua, ada qadhiyah syartiyah muttasilah, ada qadhiyah syartiyah munfasilah. Kemudian qadhiyah syartiyah munfasilah itu nanti dibagi tiga, ada mani'atul jam'i, ada mani'atul khulu, ada mani'atul jam'i wal khulu. Nah, itu pembahasannya dalam ilmu mantiq gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makna utai maknane iku anna setuhune kita iku lau nazarna lamun ngangen-ngangen sapa kita, lamun ningali sapa kita ma ing perkara taktadi kang natrapihi ing ma apa azamatu keagungane Allah subhanahu kelawan maha suci Allah min subutil hijabi
saking tetepe aling-aling lakana mongko yakti ana anikulahu kedue Allah apa satirun perkara kang nutupi. Lah kalau demikian fataghayyara mongko dadi berbeda apa al-muqaddam wat tali lan tali. Nah, muqaddam dan tali itu adalah dua bagian daripada qadhiyah syartiyah. Bagian yang pertama disebut muqaddam, bagian yang kedua atau juz yang kedua disebut dengan tali. Bihadza ta'wili kelawan iki takwil. Bahasa wis filosofis wis nyinggung-nyinggung. No, iya. Pun keten. Tadi sudah sempat sekilas saya sampaikan bahwa hikmah kali ini membidik dua hal yang sama-sama penting, sangat penting bahkan, yaitu pertama persoalan akidah, yang kedua persoalan tarbiyah dan tazkiyah. Yang pertama persoalan tauhid, yang kedua persoalan tasawuf. Kene al-haqqu laisa bimahjub wa innamal mahjubu anta 'anil nazari ilaih. Allah tidak pernah terhijab dan tidak akan pernah terhijab. Allah itu tidak terhijab. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang bisa menghalangi Allah, sedangkan Allah itu az-zahir. Bahkan Allah itu azharu min kulli zahir. Lebih terang, lebih nyata, lebih jelas daripada yang terang dan jelas. Maka menjadi pertanyaan, ini harus diyakini, harus ditanamkan dan diyakini dalam hati kita bahwa Allah tidak pernah terhijab. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam sebuah hadis itu kan dikatakan, seandainya semua manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada seseorang, maka orang itu tidak akan mendapatkan manfaat apapun selain yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah menghendaki orang itu sama sekali tidak akan mendapatkan manfaat, maka peran seluruh manusia yang bersatu padu itu sia-sia dan percuma, tidak ada efeknya sama sekali. Sebagaimana seandainya semua manusia bersatu padu untuk mencelakakan seseorang, membahayakan seseorang, maka orang itu tidak akan pernah menjadi celaka selama Allah tidak menghendaki. Jadi artinya semua yang terjadi itu adalah peran Allah, dan ketetapan Allah tidak bisa dihalangi oleh apapun dan siapapun. Demikian pula zat Allah, bukan cuma peranannya, bukan cuma kehendaknya, bukan cuma ketetapannya, zat Allah pun tidak pernah ada sesuatu yang bisa menghalangi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus ditanamkan akidah. Persoalan iman, kita harus meyakini, kita harus mengimani, tidak ada satupun atau apapun, siapapun yang bisa menghalangi zat Allah. Sehingga kemudian menjadi pertanyaan, kalau tidak ada sesuatu yang menghalangi Allah, menghijab Allah, mensekat Allah, kenapa banyak orang
tidak bisa menyaksikan Allah. Kenapa banyak orang tidak bisa melihat Allah? Kalau tadi dikatakan tidak ada yang menghijab Allah, tidak ada yang menghalangi Allah, Allah zahir, Allah nyata, bahkan Allah azharu min kulli zahir. Lebih nyata, lebih terang daripada yang nyata dan terang. Maka dilanjutkan oleh beliau, wa innamal mahjubu anta 'anil nazari ilaih. Jadi yang terhijab itu kamu. Sehingga karena dirimu terhijab, kamu tidak bisa melihat Allah dengan mata hatimu. Saya membuat perumpamaannya seperti itu. Ada orang di waktu siang, cuaca cerah, matahari muncul sebagaimana biasa, kemudian kelangan sorote srengenge sorotin dek, singharin dek. Itu bukan karena mataharinya yang terhijab, loh suasananya cerah kok, tapi dianya yang bermasalah. Apakah matanya menjadi buta atau ada sesuatu yang menutupi matanya, baik itu dari luar atau mungkin dari dirinya sendiri. Ditutupi karo HP, yang beli karton, no. Atau dari dirinya sendiri apa? Kebek, belek, no. Iya, ya beli karton. Atau bisa juga kita umpamakan, misalnya ana wong gawe wedang manis, ana wong gawe sambel pedes, ana wong gawe masakan asin. Toli sampeyan menghidangkan itu pada orang yang sedang sakit. Toli didulit, dicicipi, diseruput, geger dewek. Cih, kini priben beli kaya biasa teh pahit leder. Kini priben sambel di ora kerasa pedes. Kini priben masakan di ora asin-asin acam. Yang bermasalah bukan masakannya, bukan minumannya, bukan tehnya, tapi lidahmu yang bermasalah. Maka ketika sampai ada orang tidak melihat Allah, tidak menyaksikan Allah, maka bukan karena Allah terhijab, tapi dirinya yang bermasalah. Banyak hijab yang menutupi dirinya. Hijabnya apa? Penyakit hati, maksiat, dosa. Ini. Maka dalam hadis dikatakan, orang itu ketika melakukan dosa, maka nakatat naktah sauda, tol ireng. Kapan istighfar, taubat, dikosok, hilang, nodai hilang. Ngelakoni dosa maning, tol maning ireng. Durung sempet taubat, durung sempet istighfar, dosa maning, tole tambah, tol maning. Durung sempet istighfar, durung sempet taubat, dosa maning, tol maning nambah, tol maning nambah, tol maning nambah. Dibiarkan lama, maka noda ini mengarat. Pada baik sampean bak sekali kotor orang gage diberseni, muncul karak. Iya kan, kerak atau karak itu? Kerak. No. Ini yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ron iku efek dosa sing ora gage diberseni, ora gage diucali, ora gage dikosok sampai akhirnya menjadi kerak, menjadi karat. Sedangkan untuk melihat Allah itu bukan dengan menggunakan mata ini, tapi menggunakan mata hati. Hatinya dibiarkan kotor, dari mana bisa melihat?
Manegage. Ketika kita tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita, di dalam sholat kita, sekalipun misalnya yang secara zahir kelihatan kita itu sedang berinteraksi dengan Allah, terkesan ketika kita berdoa, kita berdialog dengan Allah, tapi kemudian kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ada masalah dalam hatimu. Ada penyakit di dalam dirimu yang harus kau obati. Selesaikan. Tangani. Ya coba. Jangankan dalam keadaan santai, dalam keadaan misalnya pelesiran, dalam keadaan ning pasar, dalam keadaan ning sawah, kongkon bisa merasakan kehadiran Allah, menyaksikan Allah. Wong kadang-kadang lagi ibadah jare wonge, tapi ora kerasa-kerasan can Gusti Allah lho. Iya kan? Lah, itu bukan karena Allah terhijab, tapi karena kita yang dipenuhi hijab. Disingkap hijabnya, disingkap, dibuka, diangkat, dibuang. Ini adalah sisi tazkiyahnya, sisi tasawufnya. Tadi akidahnya, kita harus meyakini bahwa tidak ada apapun yang menghijab Allah, yang bisa menghijab Allah. Allah tidak pernah terhijab. Yang terhijab adalah diri kita. Lah karena diri kita itu terhijab, maka akhirnya kita tidak bisa menyaksikan Allah. Maka sisi tasawufnya adalah ayo hijab kita itu diberesi. Angel. Ya coba beli angel berikan. Mungkin dosa zahir sih gampang dihilangkan. Iya. Beli sawer, beli judi, beli zina, beli nyolong, itu masih relatif mudah lah. Apalagi misalnya status kita sebagai tokoh pengurus NU, jangan koron masa iya nyawer nih morga, lo kan konon masa iya ngeduayam kan konon, wis belilah beli mungkin masa iya kan konon, wis relatif mudah dosa zahir, tapi penyakiti hati loh, sing angel ki penyakiti hati. Dan yang lebih tahu problem hati kita adalah kita. Karena sahibul baiti adra bima fihi, pemilik rumah itu yang paling tahu isinya rumah. Maka yang paling tahu hati kita di samping Allah adalah diri kita. Kita boleh secara zahir bersikap munafik. Kita bisa secara zahir berpura-pura, tapi dalam palung hati kita yang paling dalam, kita merasakan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan yang ada dalam hati ini. Sombong, nembe dadi pengurus ranting bae wis, masya Allah, iya. Kapan ning acara kudu dodokin ngarep. Wah apa maning MWC. Ditambah maning PC, wah ora level ngaji nglosowan mekenen iki. Merasa diri lebih tinggi dan memandang yang lain rendah, sombong. Sombong iki masya Allah berat. Kadang-kadang sombong kita duduk karo wong saja. Awas hati-hati. Ning rabi dewe, ning anak dewe. Loh, anak ora sopan setitik langsung ngati ya. Siraku priben mekonon. Siraku kudu hormati kita ning bapak. Ning rabi dewe. No. Hati-hati.
Riya, sum'ah, ujub. Allah. Dengki. Tanggae motore anyar. Masya Allah. Sing darai naik, kita malah. Tanggae mobilnya anyar, sing deblang kita malah. Masya Allah. Coba. Padahal jare Kanjeng Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hampir hadis ini semuanya hafal. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian sampai dia cinta, merasa senang apa yang terjadi pada saudaranya, sebagaimana ketika itu terjadi pada dirinya. Angel kan? Kula ki melu arisan, lamun kula oli ka seneng, sing oli tanggai kula alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Sebab lamun sing oli kula ka kula seneng, maka sing oli sedulure kula, sing oli tanggai kula, sing oli pada wong Islami, ya kudu seneng. Karena hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kula dagang, ponakan sing laris, alhamdulillah seneng. Sebab apa? Lamun kita sing laris kita gak seneng, angel beli. Ya pantas sampai beli bisa nyaksen Gusti Allah. Loh, itu. Dan ini harus betul-betul mujahadah, harus betul-betul riyadhah. Sebetulnya ada cara yang walaupun tidak ringan tapi efektif. Yaitu apa? Yaitu melalui bimbingan seorang mursyid kamil. Maka dalam thariqah, saya ingin lebih luas menyinggung tentang thariqah. Mohon maaf, kita perlu tegaskan bahwa thariqah yang kemudian berkembang di Nusantara ini sekarang ini itu sudah mengalami distorsi, sudah melenceng dari manhaj thariqah yang sebenarnya. Kebanyakan seperti itu. Coba kalau kita mau mengkaji tentang kitab-kitab tasawuf lebih spesifik tentang kitab thariqah, kita akan tahu ada manhaj, ada persoalan-persoalan yang prinsip di dalam madrasah thariqah, ada persoalan-persoalan yang non prinsip, yang kalau dalam sekolah ada hal yang sifatnya itu intrakurikuler, ada yang ekstrakurikuler. Bagaimana seorang mursyid memberikan bimbingan kepada para muridin itu bukan cuma memimpin zikir. Arane ga mursyid diambil dari akar kata arsyada yursyidu irsyadan, orang yang memberikan bimbingan. Dudu sebatas mimpin zikir. Kunci pada baik karo wong tahlilan, pada baik karo wong istighosahan. Ada bimbingan. Dan bimbingan ini zahiran wa batinan. Salah satu hal yang menjadi manhaj dalam thariqah, ini kalau saya jelaskan panjang tidak akan selesai 3 jam. Salah satu hal yang menjadi prinsip di dalam madrasah thariqah ialah adanya mudzakarah. Mudzakarah di dalam dunia perthariqahan itu berbeda dengan mudzakarah di pesantren. Kalau mudzakarah di pesantren itu dimaknai sebagai diskusi, saling mengingatkan. Sinonim dengan munadzarah, musyawarah itu. Maka mudzakarah
dalam dunia tarekat itu punya makna spesifik. Apa itu? Konsultasi murid kepada mursyid. Bagaimana mungkin murid itu bisa mengkonsultasikan persoalannya, keadaan dirinya, penyakit hatinya kepada mursyid, kalau kemudian mursyid itu ditemui saja sulit? Paham tidak maksudnya? Itu ada, dan ini prinsip. Seorang mursyid wajib menyempatkan waktu untuk murid-muridnya mengkonsultasikan persoalannya. Dan ketika mudzakarah ini, murid wajib jujur. Apakah dia mimpi, menceritakan mimpinya, atau dia menceritakan tentang kegalauan hidupnya, apakah dia menceritakan tentang keadaan batinnya, hatinya, itu nanti biar keluhan murid ini didiagnosa oleh mursyid. Karena mursyid itu bimanzilatit tabib, dia itu ibarat dokter. Maka dokter dalam menganalisa pasien itu menanyakan apa yang kamu keluhkan. Sampeyan bakal berobat kan, ditakoni kan, keluhane apa? No, iya. Keluhane bakal bengi, beli bisa turu, bakal awan puyeng. No, iya. Toli wetenge perih. Jare dokter wah yakin ki asale mangane sering telat, beli teratur. No. Kok mulai kiyen mangane sing teratur ya. Oke, bakal esok jam 7 sarapan, engko zuhur makan siang. No. Akhirnya cari pasien, dok, sebetulnya persoalannya bukan pada telatnya, dok. Saya itu bisa untuk makan teratur, tapi ini yang menjadi masalah nggak ada yang dimakan, dok. Loh, ini kan harus disampaikan sehingga berarti solusinya bukan hanya obat. Solusinya bukan hanya obat. Ada mudzakarah itu. Dan ketika murid mengkonsultasikan, guru kemudian mursyid mendiagnosa, memberikan resep pengobatan, maka di sini murid harus patuh. Kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, kun baina yaday syaikhik kal mayit baina yaday ghasilih. Jadilah kamu di hadapan mursyid dan gurumu seperti mayit di tangan orang yang memandikannya. Kalau kamu ingin sembuh, kalau kamu ingin selesai. Itu di sini. Bahkan bimbingan seorang mursyid kepada murid itu bagaimana meningkatkan kesehatan murid. Ada, walaupun ini bukan prinsip, kategori far'iyat, ekstrakurikulernya itu ada riyadhah badaniyah. Ada bimbingan bagaimana seorang mursyid itu memberikan nasihat kepada muridnya, pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya meningkatkan stamina tubuh, kemudian peningkatan intelektualnya. Itu ketika murid itu belum mengerti tentang persoalan fikih, diulangi fikih. Ketika akidahnya belum benar, diajari tauhid. Bukan melulu soal wiridan. Nah, itu gini. Nanti semuanya itu akan bisa dideteksi, kemudian setelah itu didiagnosa, dan bagaimana penanganannya, solusinya akan bisa diketahui. Karena bagaimanapun idza dhaharas sabab zalal ajab. Ketika sebab yang melatar belakangi itu sudah ketahuan, maka tidak ada keanehan. Kalau semua itu sudah kita lakukan, mujahadahnya, riyadhahnya, takhalli ini sudah kita selesaikan, maka kemudian kita meningkat tahalli. Tahalli itu apa? Menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji, dengan akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi ku kepriben sih akhlaknya, Kanjeng Nabi ku kepriben sih jiwae,
Kanjeng Nabi ku kepriben si sifate, perangainya, wataknya, karakternya, itu kita bangun. Nanti kalau sudah tahalli, maka sudah. Apa yang wajib kita lakukan itu sudah kita jalankan. Persoalannya tinggal tajalli, dan tajalli itu bukan kasbi, bukan persoalan yang diusahakan, tapi murni wahbi, anugerah dan pemberian. Terserah Gusti Allah, serahkan kepada Allah. Kalau memang kita mimman sabaqat lahul inayah warriayah al-ilahiyah, termasuk wong sing catetan bagja, maka setelah kita tahalli kita akan mendapatkan tajalli. Bukan cuma ketika kita sholat, ketika baca Quran, ketika zikir, ketika ibadah, tapi dalam setiap saat menjalani kehidupan ini kita selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan maqamul ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Naqif huna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.